Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat dan kebahagiaan dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, berjumpa lagi Bakti Lovers. Di pertemuan yang sebelumnya saya telah curhat tentang part kedua, Pancasila dalam sejarah bangsa. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa menit-menit sebelum diadakannya sidang PPKI, para founding fathers kita telah berkumpul kembali untuk membahas tentang dasar negara kita Pancasila, karena sebelumnya dinyatakan bahwa telah ada utusan, yaitu seorang Jepang yang menyatakan bahwa mereka adalah utusan dari wakil-wakil dari Indonesia Timur, wakil-wakil Protestan dan Katolik yang masih dikuasai Kaigun, menyatakan keberatan terhadap kalimat pada Jakarta Charter atau Piagam Jakarta pada sila pertamanya, bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu karena merasa bahwa itu adalah diskriminasi terhadap golongan minoritas, sehingga seharusnya dasar dari negara ini, yang bahkan menjadi sumber dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasarnya, yang menjadi dasar atau pokok dari Undang-Undang Dasarnya, harusnya tidak diskriminatif, pokok dari pokok. Oleh sebab itu haruslah teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecuali. Jika ini tetap dilaksanakan juga, tidak diubah, maka utusan dari Jepang itu menyatakan bahwa lebih baik golongan dari Indonesia Timur ini lebih suka berdiri sendiri di luar Republik Indonesia jika Jakarta Charter tersebut tetap ditetapkan menjadi dasar negara. Oleh sebab itu, pada 18 Agustus paginya diadakan rapat oleh para founding fathers selama 15 menit untuk mengubah 7 kata di dalam Piagam Jakarta itu pun dihapus menjadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah dengan waktu yang singkat itu akhirnya Jakarta Charter yang telah disetujui sebelumnya dalam persidangan sidang oleh Panitia 9 akhirnya harus diganti ketika di sidang PPKI yang pertama pada 18 Agustus menjadi dasar negara kita adalah Pancasila seperti saat ini, di 5 sila saat ini. Nah, jadi menurut saya ya untuk for the best gitu ya teman-teman Bakti Lovers, bahwa ada penggantian seperti itu, meskipun juga setelah itu pun masih terdapat perdebatan mengapa kok 7 kata itu harus dihilangkan, ada pro dan kontra di sana, ada golongan agama merasa harus bersabar hati. Tapi ya sekali lagi itu adalah for the best untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jadinya dasar negara kita lebih merangkul semuanya, lebih menyatukan kita Pancasila yang saat ini. Ya, jadi akhirnya para founding fathers itu saling sepakat dengan Pancasila yang saat ini. Kemudian selain itu juga terdapat beberapa perubahan. Selain di Pancasila juga kata mukadimah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diganti menjadi pembukaan. Jadi bukan lagi mukadimah tapi pembukaan. Kemudian juga kalimat beragama Islam di dalam pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi adalah
Pasal 61 Undang-Undang Dasar, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, berubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian di pasal 29 ayat 1 diubah dari negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam dan peluk-peluknya, diubah menjadi negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itulah antara lain hasil sidang PPKI dari tadi itu selama beberapa menit konsensus para founding fathers. Kemarin sudah sampai itu. Dan jadi inilah antara lain perbedaan antara BPPKI dan PPKI. Kalau BPPKI adalah Dokuritsu Junbi Tio Sakai, sedangkan PPKI adalah Dokuritsu Junbi Kinkai. Jika BPPKI dibentuk 1 Maret, dijanjikannya 1 Maret, meskipun akhirnya diadakan pada 28 Mei diselenggarakan pesta pembukaannya. Sedangkan di PPKI tanggal pembentukannya pada 7 Agustus setelah Pak Presiden Soekarno dipanggil ke dalam Vietnam untuk membahas pembentukan PPKI sebagai realisasi janji Jepang memberikan kemerdekaan. Dan di tanggal 6 Agustus juga telah terjadi bom atom di Hiroshima. Kemudian kalau BPPKI jumlah anggotanya 67 orang, diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat, sedangkan PPKI jumlah anggotanya 21 orang dan semuanya adalah orang Indonesia yang tidak didasarkan pada jumlah-jumlah suku gitu, dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan PPKI tugasnya adalah menyelidiki dan mempelajari usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk tata perintah pemerintahan mendirikan suatu negara yang merdeka. Sedangkan PPKI tugasnya mempersiapkan pemindahan kekuasaan dan merumuskan berbagai perangkat awal yang diperlukan setelah merdeka. Nah, itulah antara lain perbedaan-perbedaannya. Kemudian setelah kita menyatakan proklamasi kemerdekaan, tidak serta-merta bangsa Indonesia ini lalu damai-damai saja. Dalam sejarahnya kita mengingat bahwa bangsa Indonesia tetap masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda yang saat itu menumpang pasukan sekutu, karena pasukan sekutu sudah menang melawan Jepang. Lalu pasukan sekutu misinya berikutnya adalah untuk melucuti senjata-senjata dari tentara Jepang di wilayah-wilayah koloni jajahan Jepang, termasuk di Indonesia. Jadi pasukan sekutu itu mendarat di Indonesia. Misi awalnya adalah untuk melucuti tentara Jepang, namun ternyata ada kepentingan lain di sana. Ada negara Belanda yang ternyata ingin menjajah Indonesia lagi, ingin mengambil alih Indonesia lagi dari Jepang. Kemudian terjadilah pertempuran-pertempuran untuk melawan Jepang tadi. Pertempuran melawan Jepang. Kemudian diadakan perundingan Linggarjati pada tahun 1946 yang intinya adalah menyatakan bahwa Belanda mengakui secara de facto atau secara fakta wilayah Republik Indonesia, namun hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat tersebut, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala
unitarian. Jadi Republik Indonesia adalah bagian dari negara-negara persemakmuran Belanda, Commonwealth. Namun kemudian terjadi pelanggaran perjanjian dan terjadi agresi militer Belanda yang pertama, yaitu pada Juli 1947. Nah, ini sebagai kedok untuk masyarakat dunia internasional. Belanda menamai agresi militer ini sebagai aksi polisionil atau aksi tindakan ini sebagai urusan dalam negeri untuk menciptakan keamanan di Indonesia. Jadi polisi. Jadi seakan-akan di Indonesia itu ada kelompok bersenjata yang meresahkan rakyat, meresahkan bangsa, ada kriminal-kriminal begitulah. Dan Belanda ini bertindak sebagai polisi untuk menghabisi pemberontak-pemberontak itu. Padahal pemberontak-pemberontak itu ya adalah pejuang bahasa Indonesia kita sendiri, pejuang kemerdekaan, tapi mereka menyebutnya sebagai yaitu penjahat, sehingga Belanda di sini adalah sebagai pihak polisinya, pihak yang baiknya gitu. Ini mengkamuflase kedok agar masyarakat dunia internasional itu tidak menganggap bahwa Belanda itu sebagai penyerang. Kemudian Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke PBB. Nah, kemudian atas permintaan India dan Australia sehingga diadakan agenda pada Dewan Keamanan PBB. Kemudian mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya adalah menyerukan agar konflik bersenjata antara Indonesia dengan Belanda agar dihentikan, dan PBB mengakui eksistensi Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Indonesia, bukan lagi Nederland Indies atau Hindia Belanda dalam setiap keputusan resminya. Kemudian pada 17 Agustus 1947 itu juga kedua pihak menerima resolusi PBB tersebut untuk gencatan senjata di kapal Renville, sehingga disebut sebagai perjanjian Renville ya. Itu oleh komisi 3 negara, ada negara Australia mewakili Indonesia dan negara Belgia mewakili Belanda. Sedangkan Renville sendiri adalah kapal dari USA Amerika. Dan isi perjanjian tersebut adalah bahwa Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Jadi sudah lebih kecil lagi daripada saat perjanjian Liga-Jati tadi kan Jawa, Sumatera, dan Madura. Sekarang tinggal Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Kemudian yang kedua adalah disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Jadi dibuat garis khayal itu yang memisahkan antara wilayah Indonesia dengan daerah Indonesia yang diduduki oleh Belanda. Kemudian TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya, daerah-daerah tempat dia bersembunyi untuk melawan Belanda, agar di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur agar kembali ke wilayah yang diakui tadi, wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda tadi. Jadi harus mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Nah, itulah perjanjiannya dan disetujui oleh kedua pihak. Namun kemudian pemerintahan Belanda melanggar lagi perjanjian Renville tersebut dengan diadakan agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948 dengan diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Indonesia, dan juga ada penangkapan Pak Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh lainnya. Dan kemudian ada peristiwa-peristiwa perang lagi, tentu saja teman-teman bisa baca sendiri tentang merembut
kembali Yogyakarta meskipun hanya berapa menit gitu, itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih hidup, bahwa Indonesia masih hidup meskipun presiden dan wakil presidennya sudah ditangkap, tapi tetap ada pemerintahan darurat. Itu untuk menunjukkan dunia bahwa kami Indonesia masih ada meskipun sudah dilanggar perjanjiannya oleh Belanda. Kemudian terjadi konflik terus sehingga PBB menyerukan agar ada perdamaian lagi. Kali ini adalah di konferensi meja bundar gitu. Di konferensi meja bundar ini menghasilkan perjanjian bahwa kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah diserahkan kepada kerajaan Belanda. Kemudian kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Kemudian Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat tadi. Kemudian juga bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah itu. Kemudian ada juga pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi itulah antara lain hasil keputusan dari konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang kemudian dengan berjalannya konferensi itu maka Indonesia berubah dari Republik Kesatuan menjadi serikat gitu. Dan konstitusi yang dipakai saat itu adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Republic of the United States of Indonesia. Namun hanya berlangsung dari 27 Desember sampai tahun 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ini adalah contoh, ini adalah pembukaan atau mukadimah konstitusi RIS. Di situ kita bisa lihat dasar negaranya adalah masih sama, yaitu pengakuan ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai dasar negaranya. Jadi saat Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini antara lain dibagi menjadi daerah negara Republik Indonesia, kemudian negara Republik Indonesia terdiri dari Aceh, Yogyakarta, Lampung, dan Tapanuli gitu. Dan juga negara-negara bagian, ada negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, dan lain-lain bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 saat Indonesia menjadi RIS, apakah lalu hilang gitu? Kan konstitusi Republik Indonesia Serikat berubah menjadi konstitusi RIS, Undang-Undang RIS gitu. Nah, ini jawabannya adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 saat itu tetap berlaku, yaitu diterapkan di negara bagian Republik Indonesia. Sedangkan Republik Indonesia Serikat secara utuhnya adalah memakai konstitusi RIS gitu. Kemudian karena hanya berlangsung selama 1 tahun ya sampai 17 Agustus 1950, akhirnya Republik Indonesia sadar bahwa serikat bukanlah jiwa dari Indonesia. Kita mengingat bahwa Indonesia bisa dijajah selama beratus-ratus tahun adalah karena dipecah belah, sehingga jiwanya bangsa Indonesia lebih ingin agar bersatu, agar menjadi satu kesatuan, bukan negara-negara bagian seperti itu, sehingga kembali lagi menjadi berbentuk serikat dengan konstitusi Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar sementara karena masih dibentuk Undang-Undang Dasar yang baru.
Ini 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dasar negaranya masih sama, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, saat kita dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1950 ini kita mengadakan dua pemilu atau pemilihan umum pada tahun 1955 untuk membuat dua lembaga. Yang pertama adalah lembaga konstituante. Ini adalah tugasnya untuk merumuskan konstitusi, sedangkan lembaga yang kedua adalah DPR. Nah, saat konstituante ini merumuskan konstitusi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Dasar yang sementara ini. Namun pada prosesnya ternyata sidangnya berlarut-larut, sebenarnya lancar, tapi kemudian berlarut-larut saat membahas tentang dasar negara itu. Ketika pembicaraan memasuki tentang dasar negara. Kenapa? Karena anggota konstituante yang bergolongan agama lebih ingin agar dasar negaranya adalah Islam. Namun anggota yang lain yang lebih nasionalis gitu menginginkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Kemudian saat voting pun juga mengalami kebuntuan. Tidak ada kesepakatan, tidak terjadi konsensus, dan selalu gagal mencapai putusan karena tidak memenuhi syarat voting yang ditetapkan. Nah, gitu akhirnya menyatakan bahwa banyak anggota konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang karena tadi itu buntu terus, mau buntu terus, dia yang satu ingin agar dasar negaranya Islam, yang satu agar dasar negaranya tetap Pancasila saja. Tidak terjadi konsensus, ini menyebabkan keprihatinan bagi bangsa Indonesia, sehingga Pak Soekarno sebagai presiden harus mengambil tindakan dengan mengeluarkan dekret presiden 5 Juli tahun 1945 yang isinya adalah ini: Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang menetapkan pembubaran konstituante dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itulah antara lain dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Oh ini maaf, tahun 1959. Nah, jadi setelah dekret ini, maka Indonesia kembali menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila kita sebagai dasar negaranya. Nah, namun meskipun demikian, meskipun sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam prakteknya juga masih terdapat pelanggaran atau pelencengan dari Undang-Undang Dasar tersebut. Misalnya adalah pengangkatan Pak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup, yaitu pada dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 tentang pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Jadi saat itu ada juga kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, inflasi juga dikatakan mencapai 500%,
banyak rakyat kelaparan, kesulitan ekonomi, dan juga terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia juga, dan kemudian juga terdapat tuntutan rakyat tentang penurunan harga sembako, tentang pembersihan dari elemen-elemen PKI, dan lain-lain. Kemudian di saat yang gawat tersebut juga muncul golongan bersenjata atau kelompok bersenjata yang tidak dikenal, yang meresahkan masyarakat, bahkan meresahkan, mengancam keselamatan keluarga dari Presiden Soekarno saat itu. Sehingga kemudian Pak Karno dan beserta keluarga harus disembunyikan itu. Sedangkan untuk pemerintahnya dikeluarkan apa yang menjadi pro dan kontra atau menjadi perdebatan, yaitu tentang dikeluarkannya surat perintah 11 Maret gitu, yang memberikan kekuasaan kepada Pak Soeharto untuk mengelola pemerintahan di Indonesia karena keadaan sedang darurat. Setelah ada pemberontakan, kemudian keadaan darurat, kemudian ada kelompok bersenjata tidak dikenal, kemudian dengan surat Super Semar tadi memberikan kekuasaan kepada Pak Soeharto untuk istilahnya mengobok-obok lembaga negara, termasuk MPRS juga diobok-obok jadi orang-orang pihak-pihak yang pro Soekarno atas dalil untuk keamanan rakyat, untuk membersihkan Partai Komunis Indonesia, unsur-unsur komunis diobok-obok, yang pro Soekarno diganti dengan tokoh-tokoh yang dikenal anti Soekarno gitu. Kemudian terdapat ketetapan MPRS nomor 18 tahun 1966 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963. Jadi yang tadi Presiden seumur hidup tadi kemudian dihilangkan, direvisi kembali. Kemudian setelah MPRS itu meminta pertanggungjawaban dengan pertanggungjawaban Pak Karno kenapa bisa terjadi pemberontakan G30 SPKI, dan dalam sidang pembelaan diri dari Pak Karno dengan judul Nawaksana, itu pidatonya Pak Karno yang terkenal Nawaksana, namun ya tidak digubris, tidak didengarkan oleh MPRS saat itu, tidak diterima pertanggungjawabannya oleh MPRS, sehingga muncul di sidang istimewa MPRS 12 Maret 1967 menghasilkan ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Nah, jadi efektiflah saat itu Pak Soekarno sudah kekuasaannya beralih dari Pak Karno menuju Pak Presiden Soeharto gitu. Jadi ya berdasarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar tadi kemudian dijadikan dalil untuk bisa menetapkan TAP MPRS seperti itu dan juga mengobok-ngobok lembaga negara. Itulah akhirnya kekuasaannya berpindah dari Soekarno ke Pak Harto. Nah, namun juga sampai saat ini juga tidak tahu secara pasti keadaan atau kondisi saat itu, peralihannya itu bagaimana, apakah memang sesuai dengan yang dikatakan
rezim Soeharto bahwa perpindahannya itu secara damai gitu. Kalau kita banyak banyak ya para peneliti-peneliti menyatakan atau akademisi menyatakan bahwa yang terjadi saat itu adalah kudeta atau eh, kudeta militer terhadap pemerintahan. Ya, itulah jadi yang ingin saya jadi perdebatan kesejarahan gitu. Jadi yang ingin saya tekankan adalah agar generasi kita lebih memelihara sejarah, lebih tidak meremehkan sejarah. Kenapa? Karena dengan memelihara sumber sejarah bukan saja bermaksud untuk melestarikan masa lalu atau memelihara peninggalan lama, tetapi juga sesungguhnya berjaga-jaga akan kemungkinan terjadinya perdebatan kesejarahan yang bersifat disintegratif. Nah, jadi contohnya perdebatan kesejarahan ya tentang adanya super semar tadi, misalnya peralihan dari Soekarno ke Pak Harto tadi seperti apa kan tidak tahu, karena peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sangat dramatis dan katastrofis atau bencana yang sangat-sangat saat itu. Akibatnya tak seorang pun yang mengetahui secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa itu, yang karena masing-masing pihak hanya mengetahui sepotong-sepotong kisah, dan sedangkan 32 tahun rezim Soeharto tidak memberikan kesempatan untuk menyatukan potongan-potongan kisah itu menjadi lengkap. Apalagi para saksi atau para pemegang informasi yang sepotong-sepotong itu telah banyak yang sudah meninggal, sudah tua, sudah berumur, sudah meninggal. Jadinya keping-keping yang tinggal sedikit tersebut eh, menjadi hilang, jadi susah lagi disatukan sebenarnya apa yang terjadinya peristiwa itu, karena memang banyak pro Pak Karno yang kemudian dihukum mati karena dianggap PKI kan kemudian dihukum mati. Kemudian ada juga yang saat itu dibuang ke daerah Indonesia Timur, di penjara di daerah Indonesia Timur gitu. Jadi yang tahu sebenarnya apa yang terjadi pada peralihan kekuasaan Pak Soekarno ke Pak Harto itu memang sudah banyak yang meninggal karena di penjara. Bahkan juga ada buku gitu. Ada dari slide saya ini. Ya mungkin teman-teman Bakti Lovers pernah dengar ada pengarangnya, tapi sudah meninggal juga pengarangnya, Pak Soekarjo Wilarjito, dengan bukunya Mereka Menodong Bung Karno itu. Jadi menyatakan bahwa saat itu Pak Karno ditodong oleh pistol untuk menandatangani surat perintah 11 Maret tersebut. Itu dari kesaksian pengawal pribadinya Pak Soekarno saat itu. Ini kemudian pada pelengseran itu kemudian Pak Soekarjo ini, pengawal pribadinya ini, kemudian dipenjara oleh Orde Baru, sehingga akhirnya pada saat Pak Soeharto lengser pada tahun 1998 akhirnya bebas itu, akhirnya bisa membuat buku. Nah, jadi itulah teman-teman Bakti Lovers, jika ada kritik dan saran ataupun ketidaksetujuan silahkan dihubungi saya, bisa lewat pesan suara maupun lewat komentar. Jadi itulah teman-teman Bakti Lovers, kita juga harus menjaga sejarah karena agar tidak ada perdebatan sejarah. Perdebatannya misalnya sekarang ada perdebatan bahwa saat itu CIA atau intelijen Amerika turut berkontribusi dalam pelengseran Presiden Soekarno, tapi kita ya tidak bisa begitu saja percaya dengan klaim-klaim dari CIA dan lain-lain.
Kemudian kita lanjutkan di era reformasi, tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, tidak menjadikan Pancasila sebagai doktrin yang menolak ideologi lain. Tidak bisa dihindari, Pancasila sebagai dasar negara, memahami Pancasila sebagai visi masa depan bangsa Indonesia karena berasal dari nilai-nilai yang memang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi mungkin sekarang masih jadi perdebatan, banyak sekali yang ingin mengubah dasar negara, tapi ya ini Pancasila tidak bisa dihindari. Mungkin ada yang bertanya, mungkin itu untuk bab kedepannya saja. Untuk bab kedepannya saja, untuk saat ini mungkin saya akhiri saja di bab Pancasila sebagai dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kita bertemu lagi di unek-unek saya berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.